Halo, aku Bella atau biasa dipanggil Bel atau B. Halo, aku Mita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afif Saukil, biasa dipanggil Afif. Hai, kenalin nama aku Dinda, DND atau DND atau terserah lah, oke? Halo semuanya, perkenalkan aku Yuda dari Cirebon. Halo semuanya, kenalin nama aku Rifki dari kota Bandung. Halo guys, perkenalkan nama aku Teguh Subari. Kalian bisa panggil aku Teguh. Halo, aku Safir. Halo, perkenalin aku Hasbi Aku Yesi. dan Onil, kita dari SAP. Halo Adel, kuliah. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Reno Febrian dari Bekasi. Pertama kali aku mengenal Adel itu pada akhir tahun 2021, dimana waktu itu Adel, konten-konten Adel itu lewat di beranda IG aku. Dia lagi bikin konten bareng member dan dari situlah aku tertarik tentang Adel itu siapa. Setelah aku searching di IG, TikTok, YouTube, dan Google, ternyata Adel adalah member JKT48 dan dari situlah aku mulai tertarik dengan Adel Reva. Jadi aku mengenal Adel itu tahun 2022 awal, terus sebelumnya itu ada di TL, lewatlah tuh JKT gitu kan. Terus tiba-tiba cari terus ketemulah satu anak nih namanya Adel gitu kan. Terus kepo sama dia, terus cari-cari ternyata ada nih namanya VC, Yusho, Cekica dan lain-lain. Terus aku bingung gimana ya caranya biar kita itu bisa berinteraksi. Terus akhirnya buatlah akun JKT48 dan OC-nya adalah Adel gitu. Awal mulanya kenal beliau dari sebuah event off air waktu itu di Surabaya, tepatnya di tahun 2023. Jadi bisa dibilang tahun 2023 saya mengenal Adel ini. Tepatnya di bulan Agustus waktu itu. Nah, setelah itu tahu dari sebuah acara event off air tersebut baru mulai mengetahui sosok pribadinya dia melalui sosial medianya. Terus setelah itu akhirnya ngefans dan juga mengikutilah sampai saat ini. Adel, jadi aku tuh kenal sama Adel di 2022 awal, sekitar Februari gitu deh. Gimana kalau kita taruh? Terus dari situ ada yang lewat FYP lagi live showroom, terus kayak seru banget nih gitu kan. Dia bertiga bareng Onil, bareng Ola, kayaknya wah nih apa nih, seru banget gitu kan. Akhirnya kayak kepo, terus kita search lah, oh ternyata ini part of JKT48 gitu kan. Akhirnya kayak makin research lagi, dicari-cari lagi, kayak wah jokesnya nyambung banget sama gue, ini my circle kah, asik. Kenal Adel dari tahun 2022, lebih tepatnya 2022 akhir. Ya dari klip-klipnya mungkin bersama, ya belum dibilang perintilan sih, tapi kayak mungkin udah pada zaman itu udah dekat lah sama ya para perintilannya itu lah. Aku kenal Adel sejak aku masih SD, waktu Adel masih menjadi member JKT48. Sampai terasa aku sekarang udah SMA, dan masih itu juga aku mengikuti perjalanan Adel. Mungkin Adel nggak mengenal aku secara pribadi, tapi lewat setiap penampilan, cerita, dan proses yang Adel bagikan, rasanya aku ikut menyaksikan bagaimana seseorang terus bertumbuh. Awal mula aku kenal Adel JKT48 itu aku nggak sengaja lagi scroll TikTok, biasa gabut lah ya. Nah, isi FYP ku itu full JKT48 semua. Mayoritas ada Freya, Christy, sama si Marsha, dan satu lagi aku lupa. Pokoknya itu prime-nya lah ya, di tahun 2020. Nah, di satu video itu aku fokus ke satu member ini. Nah, dia itu punya poni, pipinya capi, suaranya lucu banget. Nah, aku searching lah ke Google lah ya, ini sebenarnya siapa. Oh ternyata ini Adel, panggilannya Adel, nama panjangnya Reva Fidela Adel Panjoro, dipanggilnya Adel lah ya.
Nah, aku penasaran nih sama si Adele ini. Kenapa? Karena dari tingkahnya yang lucu, pipinya yang cabi, rambut poninya yang pokoknya lucu banget lah ya. Aku mengenal Adele itu waktu 2023 awal, sewaktu menonton acara The Slap Show. Di acara itu aku terhibur banget dengan kehadiran Adele. Aku memperhatikan cara dia berbicara, cara dia berekspresi, cara dia ketawa, dan menurut aku itu tuh sesuatu yang menarik banget sampai langsung masuk ke hati aku. Awalnya aku nonton acara itu tuh aku bukan Adele, tapi setelah nonton itu aku oleng ke Adele. Dan sekalinya oleng langsung jadi Oshi paling depan. Adele tuh langsung jadi nomor 1. Meskipun memang cukup terlambat karena banyak orang yang lebih dulu mendukung Adele, tapi aku nggak pernah menyesal karena lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Kita tuh dulu waktu awal kita belum kenal, tapi kita udah tahu Adele itu adalah salah satu dari trainee Gen 8 karena waktu itu kita lihat announce trainee ya, waktu itu trainee Gen 8 kita udah lihat, cuman kita belum kenalan. Terus sampai saatnya Di bulan November 2023, pada saat itu kan kita lagi lihat-lihat VT ya, dan muncullah VT Adele yang sangat-sangat viral. Na'udzubillah itu pokoknya yang ya kalian tahu lah, yang 8 juta itu. Nah itu setelah itu kita merasa ada kayak tertarik, ini ternyata ini trainee yang dulu pernah kita lihat, trainee Gen 8 yang dulu memang kita sudah ada ketertarikan, tapi kayak ini nih sudah mulai makin tertarik banget gitu loh. Nah dan akhirnya kita coba kenalan Adele lewat video call. Nah pada saat lewat video call itu kayaknya aku aja ya yang aku aja yang lolos, yang dapat. Terus aku ngobrol sama Adele, kenalan, dan aku ngomong juga ke dia kalau ada istriku juga yang nge-OC-in dia banget gitu. Kapan pertama kali aku mengenalmu, pikiranku selalu kembali ke JKT48 Kaleidoskop 2019 Part 2. Waktu itu aku baru mengenalmu sekilas, belum benar-benar tahu siapa kamu, belum benar-benar mengikuti perjalananmu. Tapi ternyata dari pertemuan sesingkat itu semuanya dimulai. Aku mulai mengenalmu sedikit demi sedikit. Aku mulai mengikuti perjalananmu, dan tanpa benar-benar kusadari, aku tetap bertahan sampai hari ini. Kadang aku berpikir, kalau waktu itu aku tidak menonton JKT48 Kaleidoskop 2019 Part 2, mungkin aku tidak akan pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian aku masih akan berada di sini. Pertama kali gua kenal Adele tuh dari animasi yang namanya Elijah, saat dia buat lagu dan di notice sama Flora JKT48. Mulai dari sana gue mencari tahu tentang JKT48 dan bertemulah dengan akun yang namanya Adele JKT48. Di situ dia masih imut, bondo, belum feminim kayak sekarang. Seneng lihat perkembangan dia dari awal jadi member sampai jadi ex-member, bahkan sekarang udah menjadi artis terkenal ya. Kayak merasa bangga gitu sama Adele, bahkan dia itu ada aja gebrakannya yang bikin makin kagum sama dia gitu. Ada beberapa perubahan Adele, mulai dari dia menjadi member JKT48 sampai menjadi ex-member JKT48 tuh, dimana waktu masih dia menjadi member tuh dia lebih berfokus untuk kegiatan di dalam JKT48-nya seperti dance, nyanyi, dan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan JKT48. Kemudian dan sekarang setelah dia udah menjadi ex-member, mungkin ada sedikit beberapa perubahan dari diri dia, yaitu dia sudah bisa lebih berkembang lagi, mulai dari mengeksplorasi karir di dunia hiburan, termasuk kembali ke dunia acting dia. Kan dia awalnya juga artis cilik kan. Kemudian dia juga lagi berfokus ke dunia olahraga, yaitu menjadi atlet padel. Itu bangga banget sih dia bisa explore diri dia. Perasaan aku tuh ya sama aja, nggak ada yang berbeda. Cuman gimana ya, aku lebih merasa bangga, bahagia ngeliat dia sekarang. Karena aku ngeliat dia tuh sekarang lebih banyak ketawanya, banyak melakukan hal-hal yang emang itu passion dia gitu.
kayak akhir-akhir ini dia sering padel, terus hiking, terus kemarin juga dia sempat series dan soon film juga ya kan. Dan aku bangga banget jujur sama dia dengan segala hal yang sudah dia lewati, dari perubahan dia ke Adele JKT48 ke Adele Reva, dan aku menunggu apapun yang kedepannya yang bakalan kamu lakukan, dan aku bakal selalu dukung. Terus apa ada perubahan yang aku rasain dari Adele? Nggak ada. Adele just being Adele. Dia tetap Adele yang aku tahu selama aku kenal dia di JKT. Dia tetap jahil, dia tetap galak sama fansnya walaupun dia sebenarnya sayang. Ya kan sih, saya Adele. Terus dia juga tetap sweet ke fansnya dengan cara dia, karena ya itu mungkin cara dia untuk mengekspresikan gimana dia itu menyayangi fans-fansnya dia. Dan kalau dari aku sendiri sih perubahannya mungkin bukan dari perasaannya, tapi dari kebiasaannya. Dari dulu kan kalau di JKT kan ada VC, ada to shoot, ada meet and greet kayak gitu-gitu, jadi intensitas untuk bertemunya itu masih banyak. Sedangkan sekarang intensitas untuk bertemunya kan jadi semakin sulit, semakin sedikit untuk bertemu, untuk berbicara kayak gitu. Mungkin perbedaannya di situ sih. Mungkin kayak lebih kangen kali ya. Ada perubahan walaupun tidak signifikan ya. Jadi menurut saya sih memang sifat pribadi dianya sendiri. Hanya saja dia lebih berani mengekspresikan diri, seperti dia itu lebih mengerti tentang dunia entertain after graduate, dan juga ya dia itu suka melakukan hobinya seperti hiking dan juga olahraga kayak padel gitu ya. Jadi perubahan pasti itu ada walaupun tidak banyak. Ya waktu itu saya kenal Adele ini memang dari showroomnya dia, terus dengan kata-kata keramatnya ya tahu sendiri apa. Terus dari situ dia itu bikin mood booster saya itu naik ya, walaupun dengan kata-kata itu aja menurut saya itu hal itu yang membuat saya pribadi itu telah melewati fase-fase berat. Waktu itu bertepatan dengan saya pas kerja di luar pulau, jadi ya bisa dibilang sebagai mood booster dan juga bisa menghibur diri di fase-fase yang berat. Perasaan dari perubahan dari Adele JKT48 ke Adele Reva sih apa ya, sedih sih. Awalnya pasti sedih lah ya, karena kayak biasanya nih kita sering ngelihat dia show, ngelihat dia teater, ngelihat di VC lah, atau pas meet and greet atau to shoot. Jadi pas begitu peralihan sih pasti ada rasa sedih dong, kayak gimana nih gue harus cari dia, gimana nih gue harus cari Adele, cari di mana lagi itu. Mungkin itu aja sih perubahan yang dirasainnya, karena sisanya sih masih tetap sama ya. Dia masih tetap jadi Adele, cuma emang intensitasnya aja yang berkurang, dan ya gitulah pokoknya. Perubahannya sih itu aja sih, tapi sekarang mungkin dia lebih menikmati masa-masa jadi diri dia sendiri ya. Dia senang naik gunung atau main padel. Sering banget kan dia nih lagi main padel kan, ikut turnamen, gila lo mantep banget bro, gue bangga banget sama lo bro gitu kan. Main series juga. Cuma ya itu sih perubahannya, paling kayak bingung aja gimana cari dia sekarang, yang biasanya setiap minggu ketemu show teater, setiap bulan ada VC, atau suka ada meet and greet to shoot, kayak gitunya aja sih. Itu sih yang ngerasa kehilangan di hati gue, tapi rasa sayang gue kalau tetap ada.
rasanya seneng banget karena dardernya itu dapet. Dari senang susah itu semuanya dapet. Dari kita sedih bareng, seneng bareng. Nah dari situ kita bisa ngerasain kalau dari Adele JKT48 ke Adele Reva itu, kita tahu nggak sih, kita itu bisa berkembang bareng dari yang kecil nih, dari hal-hal kecil jadi hal-hal besar. Jadi kita tuh kayak tumbuh bareng Adele, jadi orang dewasa, lebih dewasa lagi lah ya. Jujur aku sempat merasa sedih bukan karena aku meragukan pilihan Adele, tapi karena aku sadar satu fase yang sudah menemani begitu banyak kenangan akhirnya benar-benar selesai. Namun semakin aku memikirkannya, aku menyadari bahwa mencintai seseorang yang kita dukung juga berarti belajar menerima setiap langkah yang ia pilih. Kalau keputusan itu membuat Adele bisa berkembang dan menjalani hidup dengan lebih bahagia, maka sebagai orang yang mendukung dari jauh itu juga menjadi alasan untuk ikut bahagia. Perubahan yang paling aku rasakan bukan hanya dari nama atau aktivitas Adele, tapi dari cara menjalani hidup. Menurutku sekarang Adele terlihat lebih dewasa, lebih berani menjadi dirinya sendiri, dan lebih yakin melangkah ke masa depan. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah berubah di mataku, yaitu ketulusan dan kehangatan yang membuat banyak orang, termasuk aku, tetap bertahan mendukung Adele sampai hari ini. Jujur awalnya sedih banget karena aku bisa dibilang kan cukup terlambat menjadi fans Adele-nya itu. Aku belum pernah ketemu, belum pernah tuh shot, VC, meet and greet, teateran, semuanya belum pernah. Jadi aku belum ada kenangan apa-apa, terus tiba-tiba Adele udah ngumumin grade. Dan aku jadi ngerasa kayak, ya kok udah harus selesai sih. Sebenarnya waktu itu banyak hal yang pengen aku lakuin sebagai fans, tapi sayangnya keadaannya belum memungkinkan. Tapi semakin lama aku semakin sadar kalau grade itu bukan akhir dari perjalanan Adele, melainkan pintu untuk membuka bab baru yang lebih besar. Dari situ aku belajar kalau dukungan seorang fans itu bukan cuma saat seseorang menjadi idol, tapi juga ikut mengiringi langkahnya saat ia sudah memilih fase hidup yang baru. Ya, bahkan mungkin sekarang daripada sedih, rasa sedih itu udah bertransformasi jadi bahagia. Jadi kalau ngomongin masa peralihan itu, aku lebih sering senyum karena aku bisa melihat Adele tetap menjadi bintang yang bersinar walaupun panggungnya berubah. Rasanya yang aku ikuti bukan hanya perjalanan seorang idol di atas panggung, tapi perjalanan seorang manusia yang sedang tumbuh, sedang belajar, dan sedang menemukan jalannya sendiri. Lalu tibalah hari ketika perjalananmu sebagai Adele JKT48 berakhir. Jujur, waktu itu perasaanku campur aduk. Ada rasa sedih karena satu bab yang sudah menemani begitu lama akhirnya selesai. Rasanya seperti mengucapkan selamat tinggal pada sebuah cerita yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi di saat yang sama aku juga merasa bahagia. Karena aku percaya berakhirnya satu perjalanan bukan berarti ceritanya selesai. Justru itu adalah awal dari cerita yang baru. Dan sekarang melihatmu sebagai Adele Reva, aku merasa kamu lebih terlihat lebih tenang, lebih bebas, lebih menikmati setiap langkah yang kamu pilih sendiri. Bukan berarti dulu kamu tidak bahagia. Jadi sekarang aku melihat seseorang yang berani menunjukkan siapa dirinya. Seseorang yang terus mencoba, terus belajar, dan tidak takut untuk melangkah ke arah yang baru. Nggak ada yang terlalu gimana ya. Ya pokoknya nggak jauh beda deh dengan JKT dengan Adele Reva. Ya pokoknya kalau perubahannya sih sejauh ini tetap ke arah yang positif. Terus kalau dari personality nggak ada yang berubah, tetap masih sama kayak awal kita kenal. Imut tetap cantik juga. Tapi cantik bukan personality ya. Bukan personality. Paling yang berubah paling rambutnya sih, tiba-tiba pirang, tiba-tiba ponian. Ini hitam lagi ya? Ini hitam lagi. Iya nih. Oke. Perasaan semenjak Adele JKT48 berubah ke Adele Reva, ya ada sedih dan bangganya. Sedihnya yang tadinya gue bisa lihat Adele tiap minggu di teater, bisa
lihat kabar dia dari selama dia ada di JKT, jadi mulai berubah. Dan bangganya karena dia berani mengambil langkah yang lebih jauh, dan gue percaya dia bakal berhasil dengan apa yang dia ambil. Halo Del, salam kenal, gue Giratus dari Kota Bekasi. Anjay, formal banget ya? Gue aneh gitu loh, kayak perkenalan dengan tadi, tapi gak apa-apa. Gue ngikutin arahan bos kita. Dan harapan gue juga lu bener-bener bisa jadi lebih dewasa, jadi lebih baik lah. Karirnya makin lancar, makin sukses, makin disayang banyak orang. Terus disuruh nih, katanya disuruh flashback dikit. Kapan mengenal Adele? Kita kenalan kapan ya Del ya? Pertama kali. Kalau gue nggak salah sih show pertama lu ya. Kalau ketemu secara langsung show pertama lu sebagai member trainee yang mengejutkan banyak orang. Ternyata lo dapet unit song Tensino Shippo, dan ya sepanjang show berlangsung gue mengakui bahwa itu adalah show paling buruk trainee buat gue yang sering gue tonton. Tapi gue juga mewajarkan bahwa ya itu show pertama lu masih butuh jam terbang, lu masih butuh waktu karena itu. Dan ternyata memang seiring berjalannya waktu lu bisa menunjukkan bahwa yang kemarin yang di show pajama pertama lu itu adalah hanya langkah awal. Buruk nggak masalah selama lo bisa memperbaikinya. Terus juga step by step lo laluin sampai akhirnya gue pun orang yang menyangkal bahwa lo bisa masuk line up TNT ketika itu karena kita semua tahu lo cadangan. Let's say lo harus berharap orang pertama mungkin mules, orang kedua mungkin keseleo kakinya, baru lo bisa perform. Dan buat kita yang nungguin lo nonton kalau lo perform ya harus menunggu selama itu. Tapi ternyata lo bisa membuktikan bahwa lo tidak lagi jadi cadangan. Seiring berjalannya waktu, dari handshake atau video call yang sepi, ternyata semakin lama bahkan banyak yang gak kedapetan. Gue pun berapa kali gak kedapetan. Ke-20 Reva Fidel Adel Pancoro atau Adel Reva, wish you all the best. Doa yang terbaik-baik, gampang lah, ntar gue aminin. Lu mau apa gue aminin dah. Ini ke-20, berarti kita udah 7 tahun main. Gantian dong, kasih kado buat Aurelion. Aurelion juga ulang tahun dulu. Ditunggu ya. Oke, bye-bye.